warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk pertemuan pada hari ini, pada pagi ini, kita akan membahas tentang hidup mulia dengan persaudaraan. Jadi tema kita adalah hidup mulia dengan persaudaraan. Semoga ini nantinya kalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kalian pahami tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang bisa kalian baca dan tentunya bisa kalian pahami bersama. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ยประกันชีวิตเชื่อในความดี anak-anak semuanya, bahwa dalam Islam itu mengenal konsep persaudaraan yang dikenal dengan ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akha, yang makna dasarnya berarti memberi perhatian. Arti akha ya, kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan. Karena adanya arti dasar memperhatikan, maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka. Secara umum, ukhuwah dibedakan menjadi 3, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, kemudian ukhuwah Insaniyah. Nah, berikut ini penjelasan tentang ketiga ukhuwah tersebut. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Itulah yang dinamakan sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu kemudian ada yang namanya ukhuwah Watoniyah. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah Watoniyah yakni saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama atau tidak satu suku. Nah, ini menurut M. Khurey Shihab dalam wawasan Al-Quran. Untuk memantapkan ukhuwah kebangsaan, Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Nah, dalam adanya Piagam Madinah juga menjadi cerminan ukhuwah Watoniyah. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya ukhuwah Insaniyah. Insan berarti manusia. Maka ukhuwah Insaniyah merupakan persaudaraan yang cukup lebih luas, yaitu antara sesama umat manusia di seluruh dunia. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah Insaniyah adalah surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci
untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang menjadi dasar tentang pentingnya persaudaraan. Nah, untuk bisa kalian simak suratnya, saya baca terlebih dahulu untuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Maka dalam hal ini, dalam penjelasan tafsirnya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara sebab mereka itu satu dalam keimanan. Antara yang satu dengan yang lain, saudara. Kenapa dikatakan sebagai saudara? Karena satu dalam keimanan. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih atau bertikai satu sama lain, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan, itu agar mendapatkan rahmat persaudaraan dan persatuan. Nah, tentu juga dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Seperti halnya hubungan persaudaraan antar nasab, karena sama-sama mengandung unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan janganlah membiarkannya melakukan aniaya. Orang-orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Orang-orang yang melonggarkan suatu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitannya pada hari kiamat. Sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau membantu meringankan beban orang lain, maka kelak kita akan dibantu oleh Allah SWT. Kemudian orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Ya. Pada hadis sahih yang lain dinyatakan apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata amin, dan semoga kamu pun mendapatkan seperti itu. Ini maksudnya adalah pada saudara kita yang sudah meninggal. Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Orang yang bersaudara dengan yang satu dengan yang lainnya itu akan memunculkan persaudaraan dan mendorong ke arah perdamaian. Maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara yang khususnya seagama, seperti perdamaian di antara saudara keturunan. Di yang seagama memiliki perdamaian di antara saudara keturunannya. Sama, derajatnya sama. Tidak saling bermusuhan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nah,
Kalau ada saudara kita yang berselisih, tentunya kita sebagai seorang muslim sudah tentu memiliki kewajiban untuk mendamaikan saudara kita, ya, supaya mereka tidak bertikai, bahkan muncul permusuhan dan seterusnya. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami, ya, bahwa janganlah kamu sekalian saling mendengki terhadap saudaramu, saling menipu, saling memarahi, dan bahkan mungkin saling membenci. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya, membiarkan, dan menghinanya. Nah, takwa itu ada di sini. Ini Rasulullah sambil menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu ada di sini. Seorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang sama muslim. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini hadis riwayat Muslim. Sejak 14 abad yang lalu, lewat hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa kaum muslim adalah bersaudara. Beliau mengimplementasikan hal itu dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Sekalipun tidak kenal satu sama lain, bahkan tanah airnya pun berbeda, mereka gembira, begitu gembiranya dipersaudarakan atas dasar keimanan demi menggapai ridha Allah. Seruan persaudaraan itu berlaku pula bagi setiap kaum muslimin. Bagi setiap kaum muslim, karena menganggap seseorang sebagai saudara, ia tidak akan rela membiarkan nestapa. Ia tidak akan rela saudaranya diembargo pihak lain, sehingga kekurangan sandang, kekurangan pangan, dan bahkan obat-obatan. Kesadaran, perasaan, dan jiwanya akan senantiasa tersayat melihat saudaranya yang mungkin di negeri yang lain tengah getir menghadapi kesulitan hidup, terlebih-lebih saat menyaksikan muslim tanpa dosa yang terancam serbuan, mungkin serbuan kaum kafir. Meskipun ada rasa benci terhadap sang muslim, hal itu tidak menghalangi untuk tetap merasakan penderitaan mereka. Semua ini dilakukan sebagai salah satu wujud keimanan. Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian tidaklah sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, karena eratnya kesatuan sama kaum muslim ini, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin, ya, dalam saling mencintai, ya, orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi, adalah seperti satu tubuh. Bila ada salah satu anggota tubuh mengadu kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Ya. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis tersebut mengajarkan 2 hal. Pertama, kaum mukmin merupakan satu tubuh yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang terdapat pada sebagian mereka akan dapat berpengaruh kepada bagian lainnya bila tidak ada pencegahan dan sebaliknya.
Yang kedua, karena satu tubuh. Kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain. Seraya ia berupaya agar penderitaan dan kesulitan itu berkurang hingga hilang sama sekali. Inilah makna hadis tentang persaudaraan yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda tentang persaudaraan tersebut. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh penerapan persaudaraan. Untuk penerapan persaudaraan atau ukhuwah, di sini saya berikan contoh. Yang pertama adalah menjenguk atau mendoakan, membantu teman kita atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Ini sangat penting karena teman kita yang terkena musibah akan merasa senang apabila ada teman lainnya yang membantu atau mungkin menjenguknya. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Ini berarti menyatukan kembali saudara kita yang sudah terpecah, ya, supaya kembali bersatu dan menjalin hubungan saudara kembali. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Ini penting sekali karena kita ini hidup di negara Indonesia yang memiliki banyak suku, memiliki banyak bahasa, budaya, dan tentunya agama yang ada di Indonesia. Sehingga dengan persaudaraan maka Indonesia akan semakin kokoh, semakin kuat, dan tentunya hal tersebut menjadikan Indonesia tidak menjadi rawan konflik, ya, karena sudah saling menyadari antara yang satu dengan yang lainnya, mereka itu adalah saudara kita. Kemudian menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain, baik merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri, ya, karena tawuran itu tentunya akan malah menjadikan persaudaraan itu semakin sulit untuk terjalin. Yang terakhir adalah menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya, ya, orang lain, ya, yang tentunya dari berbagai banyak budaya, banyak bahasa, banyak suku, tentu mereka memiliki ciri khas masing-masing, dan hal itu harus kita sadari bersama bahwa walaupun mereka berbeda suku, bangsa, bahasa, dan agama, dan budaya, tentu mereka masih saudara kita. Demikian tadi anak-anak, dari berbagai macam penjelasan sudah saya sampaikan. Tentunya semoga untuk semua yang sudah disampaikan tadi semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa kita pahami, dan tentunya yang contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadinya bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan keluarga, ya, dalam kehidupan bernegara. Dan tentunya ini semuanya bahwa bentuk-bentuk persaudaraan itu, ya, memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menciptakan perdamaian, akan menciptakan, ya, keamanan, dan tentunya hal itu
menjadikan kita hidup lebih nyaman dengan adanya persaudaraan. Dengan menjalin persaudaraan, hidup kita akan terasa nyaman. Demikian, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.